Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tri Suprayo, dan rekan saya, Muhammad Fatur Rahman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini ada yang tahu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel itu apa aja? Ya, kalau misalnya masih belum paham, kita langsung ke materinya saja. Ciao. Ya, yang pertama harus kita pahami adalah kalimat terbuka. Apa sih kalimat terbuka tuh? Kalimat terbuka adalah kalimat yang dapat bernilai benar atau salah tergantung dari nilai yang digunakan. Atau dalam kata lain, kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel. Nah, kalau kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah jelas. Dia benar atau salah. Dia udah sama-sama jelas. Contoh yang pertama, X adalah kota terbersih di dunia. Menurut teman-teman, menurut anak-anak semua, X adalah kota terbersih di dunia itu adalah kalimat terbuka atau tertutup? Ya, benar. Terbuka. Kenapa terbuka? Karena X-nya itu apa sih? Kita kan nggak tahu ini itu nama kota apa. X nggak jelas nilainya. Makanya dia namanya kalimat terbuka. Nah, kalau yang nomor 2, 5 adalah salah satu faktor 15. Benar nggak kalau 5 adalah salah satu faktor 15? Ya, betul. Berarti dia adalah kalimat tertutup. Saya simbolkan T ya, kalau tertutup, kalau terbuka pakai B. Nah, kalau 3 kali P ditambah 2 adalah B. Terbuka atau tertutup ya? Betul, terbuka. Terbuka. Kenapa terbuka? Karena memuat variabel P. Karena dia nilainya nggak tahu, kita juga dia nilainya berapa, makanya kita sebut dia terbuka. Begitu juga dengan yang Y, nomor 4. Y merupakan kelipatan 2. Dia terbuka juga, karena dia nggak tahu nih nilainya berapa sih, makanya kita sebut terbuka. Ke contoh selanjutnya, tentukan mana yang merupakan terbuka, mana yang tertutup nih. Y adalah FVB dari 12 dan 48. Terbuka atau tertutup? Ayo, dipikirin. Nah, iya betul, dia terbuka. Awas ya, contohnya biasanya dalam bentuk ada variabelnya nih. Ini Y. 15 kurangi 7 adalah 8. Terbuka atau tertutup? Tertutup. Karena jelas 15 kurangi 7 ya 8. Betul. Nah, sungai Z terletak di Kalimantan. Ayo, ada yang tahu sungai Z itu apa? Nggak tahu kan? Makanya kita sebut dia sebagai kalimat terbuka. Kalau yang nomor 4, iya, ini juga terbuka karena terdapat variabel. Nilainya nggak tahu variabelnya berapa kan. Yang terakhir adalah KPK dari 4, 6, 8. Terbuka atau tertutup? Ya, kalau ini tertutup karena tidak memiliki variabel atau tidak memuat variabel. Ya, gitu aja ya. Kalau terbuka tuh nilainya nggak pasti dia bener atau nggak tahu. Makanya dia terbuka. Kalau tertutup, dia udah jelas. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, itu tertutup. Oke, kita lanjut kalau paham. Kita lanjut ke pernyataan apa yang disebut dengan pernyataan. Sebelum itu, kita harus cek contoh di bawah berikut. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, ini adalah suatu pernyataan. Matahari terbit dari barat. Ini juga pernyataan. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Betul, 15 bagi 6. Ini juga pernyataan semua. Tapi, pernyataan juga bisa bernilai benar dan salah. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Benar nggak pernyataannya? Betul ya. Karena emang Indonesia, secara fakta Indonesia adalah ibu kotanya Jakarta. Nah, kalau matahari terbit dari barat, pernyataannya betul atau salah? Ya jelas salah dong. Kalau dari barat ya kita udah gak ada di sini. Kita udah jadi almarhum. Lanjut, sekarang yang nomor 3 adalah 7 kurangi 2 sama dengan 5. Pernyataannya betul atau salah? Betul. Kalau B betul, salah ya. 15 bagi 3 sama dengan 6. Pernyataannya betul atau salah? Iya, salah. Nah, dari contoh di atas kita dapat simpulkan, pernyataan adalah kalimat yang memiliki kebenaran, benar saja atau salah saja, tidak boleh keduanya. Jadi ya, kalau benar ya benar, kalau salah ya salah.
Nah, kalau kalimat benar ada kalimat yang berisi informasi benar. Kalau kalimat yang salah bernilai informasi yang salah. Kayak ini nih, kayak nomor 2 dan 4 itu kan salah. Yang 1 dan 3 itu yang betul. Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang kita ke persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel atau PLSV, biasa kalau saya sebut itu PLCV, adalah persamaan yang hanya memiliki satu variabel dengan bentuk pangkat tertinggi adalah 1. Nih, contohnya ini saya tulis ulang di bawah ya, biar sambil ingat lagi. A X ditambah B sama dengan 0. Masih ingat nggak yang namanya variabel itu mana? Ingat dong. Nah, ini yang namanya variabel. X itu adalah variabelnya. Kita tulis variabel. Kalau A itu apa namanya? Iya, yang menemani variabel itu apa namanya? Sudah pernah kita bahas waktu aljabar kemarin. Apa, ayo? Ya, koefisien. Koefisien. Koef ya, saya tulis koef. Nah, kalau yang B nih, kalau yang B apa sih? B itu adalah konstanta. Konstanta kiri namanya. Kenapa? Karena dia di sebelah kiri dari tanda sama dengan. Nah, satu lagi ada 0. 0 adalah kiri. Konstanta kiri. Nah, kalau 0 itu konstanta juga, tapi dia adalah konstanta kanan. Paham ya? Materi persamaan linear satu variabel itu adalah suatu pengembangan dari materi aljabar sebetulnya, makanya tidak jauh beda. Nah, kalau sudah paham mana jenis-jenisnya, mana ciri-ciri kategorinya, maka kita lanjut ke cara menyelesaikannya. Oh ya, sebelum itu kita harus tahu dulu nih. Kan pangkatnya 1, misalkan saya punya X tambah 2 sama dengan 3. Ini apa namanya? Persamaan linear satu variabel enggak? Ya, betul ya, karena dia pangkatnya cuma 1, variabelnya cuma 1. Kalau ini misalkan saya punya 2X plus 2Y sama dengan 4. Dia persamaan linear satu variabel enggak? Enggak ya, kenapa? Karena di sini variabel ada 2 nih. Ada Y dan ada X, itu nggak boleh. Karena dia bukan satu variabel. Kalau yang kayak gini gimana? Misalkan variabelnya 1 tapi pangkatnya 2 di sini. Ditambah coret apa ya? Tambah 2 sama dengan 3 lagi. Nah, ini variabelnya pangkatnya 2, dia persamaan linear satu variabel bukan? Bukan juga ya. Kenapa? Karena dia pangkatnya 2, sementara persamaan linear satu variabel itu pangkat tertingginya cuma 1. Oke, paham ya? Oke, kalau paham kita tutup biar nggak bingung. Lanjut ke contohnya. Cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, cara pertama itu dengan cara substitusi. Kita tulis dulu deh soalnya biar gampang. Tentukan penyelesaian dari 3x min 4 jika x variabel bilangan asli. Berarti kita nyari nilai x-nya sebetulnya. Nyari nilai x-nya betul. Nggak kelihatan ya kalau merah. Kita pakai yang hitam aja sebentar. Iya, oke, bisa. 3x min 4 sama dengan 5. Kalau cara substitusikan, kita tahu bahwa substitusi itu adalah mengganti nilai yang lain dengan nilai yang lainnya. Contohnya itu misalkan saya jawab di sini jawab. Misalkan di sini karena x-nya bilangan asli, kalian masih ingat dong kalau bilangan asli itu dimulai dari bilangan atau angka 1 kan. Nah, kita coba. Misalkan x-nya sama dengan 1. Kalau x-nya sama dengan 1, masukin ke soalnya. Berarti 3, x-nya kita ganti 1, dikurangi 4 sama dengan 5. Nah, 3 kali 1, 3 kurangi 4,
sama dengan 5. 3 kurangi 4 berapa sih? Negatif 1 sama dengan 5. Nah, dari sini kalau X-nya negatif 1 sama dengan 5. Sama nggak sih negatif 1 sama 5 tuh? Enggak ya, nggak sama, makanya kita coret. Berarti kalau X-nya sama dengan 1, jawabannya bukan. Berarti salah yang pertama. Berarti kita coba pakai yang X sama dengan 2. Kalau cara substitusi kayak gini tuh istilahnya cara coba-coba. Kita coba lagi. 3 dikali X-nya kita ganti 2 dikurangi 4 sama dengan 5. 3 kurangi 3 kali 2 6 dikurangi 4 sama dengan 5. Berapa ayo? 6 kurangi 4 2 sama dengan 5 enggak? Salah lagi, berarti dia salah juga kan? Nah, yang terakhir nih kita pakai X sama dengan 3 deh, biar gampang. Berarti 3 benar 3 ya, maaf. Berarti kita coba 3 dikali 3 dikurangi 4 sama dengan 5. Nih kayaknya benar nih. Kita cek aja. 3 kali 3 9. 4-nya kita tulis ulang. Ini juga kita tulis ulang. 9 kurangi 4 5. 5 sama dengan 5. Nah, ini benar. Berarti jawabannya yang. Nah, jadi kalau kalian ditanyakan mana tentukan penyelesaian dari ini, berarti X-nya harus sama dengan. Jadi tulis ulang. Jadi X sama dengan 3. Ini jawabannya. Nah, ini cara substitusi cara paling gampang, tapi cara substitusi itu banyak kendalanya, banyak permasalahannya. Ketika misalkan bentuk persamaannya rumit, maka akan menemukan banyak kendala. Makanya ada cara lain, yaitu aturan kesetaraan. Suatu persamaan akan tetap setara jika kedua ruas persamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Tuh, kita jawab yang pertama dulu nih. Kita yang A ya. Saya punya X ditambah 5 sama dengan 12. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita jawab. Di sini berarti X, kita kan untuk mencari nilai X-nya, maka 5-nya kita hilangkan. Cara ngilangin 5-nya gimana? Di sini kan ditambah 5. Untuk menghilangkan 5, kita kurangin 5 lagi dong. Biar 0, ya enggak? Nah, karena di sininya harus dikurangi 5, sebelah sini juga harus dikurangi 5. Seperti perintahnya. Kedua ruas persamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Kurangin 5 juga. Nah, kalau udah berarti X 5 kurangi 5 kan 0, berarti 12 kurangi 5 sama dengan 7. Ini jawabannya nomor 1 atau yang A gitu. Paham ya? Nah, kalau yang B gimana, Ustaz? Nah, kita coba dulu. 5X sama dengan 20. Kita butuh X-nya aja, berarti gimana caranya 5 yang di sini hilang? Berarti 5X dibagi dengan, iya betul, dibagi dengan 5 sama dengan 20-nya juga dibagi 5. X 5 bagi 5 kan tinggal X. 20 bagi 5, 4. Nah, gampang banget kan? Yang terakhir, C ya. 2X plus 5 sama dengan 9. 9-nya jelek banget. Berarti tinggal 2X ditambah 5. Nah, biar 5-nya hilang berarti kita kurangi 5. Sebelah kanannya juga dikurangi 5 kan? 9 kurangi 5. Berarti 9 kurangi 5 sama dengan 4. 5 kurangi 5 0. Berarti tinggal 2X. Kalau udah kayak gini berarti kayak sebelah yang B nih. Berarti tinggal X
atau 2x dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2. 2 bagi 2 kan habis, atau 1. 4 bagi 2 sama dengan 2. Selesai. Nah, selanjutnya adalah pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini adalah satu variabel adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan dan memiliki satu variabel serta pangkat 1. Nah, lihat. Ini tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Ini adalah bentuk tanda ketidaksamaan. Ini sama persis dengan cara yang tadi ya, cuman hanya tandanya di sini berubah. Nah, yang pertama itu misalkan 2x plus 1 kurang dari 7. Ini sama, kalau misalnya kita mau menghilangkan 1 berarti tinggal 2x tambah 1 kurang 1. Kurang darinya 7 dikurangi 1, betul. Jadi tinggal 2x kurang dari 7 kurangi 1 kan 6. Berarti x kurang dari 6. Ini ya bagi 2. 6-nya juga bagi 2. Berarti hasilnya adalah x kurang dari 3. Ya, paham ya? Kalau yang nomor 2 ada 4x dikurangi 3 lebih dari sama dengan 5. Ya sama aja, berarti 4x lebih dari sama dengan 5. Nah, kalau kalian perhatikan, setelah ini biasanya ini langsung hilang. Ini kan hilang, terus 1 kurang 1 juga bisa langsung hilangin. 4x, 3-nya bisa kita langsung tulis di sini. Ini ya 8, di sini yang 4x, berarti hasilnya adalah x lebih berapa ya? Ya, 2, betul ya. Yang nomor 3. Nah, kalau nomor 3 nih ada yang beda nih. Dikurangi 2 lebih dari 6. Sama pengerjaannya, berarti ini negatif 2x lebih dari 6 ditambah 2. Hasilnya 8 ya. 8 negatif 2x. Nah, kalau ada tanda negatif kemudian begini, maka kita harus bagian sama aja kayak tadi, negatif 2x bagi negatif 2. 8-nya juga dibagi negatif 2. Tapi ingat, kalau dalam bentuk pertidaksamaan, ini khusus pertidaksamaan, kalau dibagi dengan tanda negatif, tandanya harus berubah. Ini kan tandanya lebih dari. Kalau dibagi negatif berarti tandanya berubah. Jadi kurang dari. Jadi ini sama dengan x, ininya negatif 4. Gitu. Ingat ya, kalau dia dibagi tanda negatif, nih kan tanda negatif nih, negatif 2, maka dia harus berubah tandanya. Dari sini jadi berubah begini. Oke, paham ya? Lanjut nomor 4. Satu lagi. Nomor 4 itu misalkan 3x kurangi 5 kurang dari sama dengan x tambah 9. Nah, kalau udah kayak gini, kumpulkan yang sama, berarti 3x. Teman ingat nih, kalau ada yang pindah ruas, kemudian melewati tanda sama dengan atau tidak sama dengan, yang tadinya positif jadi negatif, ini nih positif pindah jadi negatif. Kurang dari sama dengan 9-nya tetap, ini kan negatif 5 pindah jadi 5, gitu aja. Udah, 3 kurangi 1 kan 2. 9 tambah 5, 14. Berarti tinggal, udah, berarti x-nya 2x bagi 2. 14 bagi 2 berapa? 7 ya. Sabar. 7. Ini sisa x-nya aja. Udah deh. Nah, segitu dulu ya untuk materi sekarang. Nah, untuk materi sekarang, untuk materi PAS atau UAS pun kita hanya sampai materi
pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh kalian tanyakan ke guru atau ke saya atau ke Ustadz Fatur. Kalau misalkan udah paham, boleh kerjakan materi atau soal-soal yang ada di link yang disediakan nanti ya. Kemudian kalau misalkan masih belum paham juga, silahkan diputar-putar ulang lagi aja videonya sampai paham ya. Kalian juga boleh cari sumber dari video-video lain ataupun dari buku-buku yang lain. Sekian dulu dari saya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.